Bersama istri kami sampaikan salam dan salam sejahtera bagi jemaat Tuhan yang juga memiliki para di handphone dari istri Tuhan yang berkati. Mari saudara kita akan melanjutkan dalam bab yang PA dari kitab Amsal pasal 16. Amsal pasal 16. Kita sudah baca ayat. Oh iya. Kemarin bagian apa ya? Perhiburan Senin minggu lalu. Nanti saya lihat ada yang belum saya terangkan. Itu ayat 22 sampai dengan 25. Di silakan saya sudah terangkan ayat 22, tapi saya akan kasih satu contoh penjelasan yang sederhana karena kita mau masuk pada ayat 25. Tapi tidak mengapa kita baca dulu ayat 21. Kita sudah ingat penjelasan firman Tuhan ayat 21 sampai dengan 22 lebih. Ya. Silakan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Ya. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi siksaan bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Ya. Saudara sampai di sini dulu. Akal budi adalah sumber kehidupan. Kalau bahasa Inggris, ya. Understanding is a wellspring of life unto him that hath it, but the instruction of fools is folly. Ya, dalam bahasa Inggris, akal budi disebut pengertian. Saudara, apa perbedaan antara manusia dengan hewan? Perbedaan manusia dengan hewan adalah manusia memiliki akal budi. Manusia memiliki akal budi, sedangkan hewan naluri atau insting, ya, itu hewan. Ya. Jadi kelebihan manusia dari hewan adalah memiliki akal budi. Hewan juga memiliki otak. Manusia punya otak, sama-sama memiliki otak, brain. Tapi manusia kelebihannya memiliki akal budi atau pengertian. Saudara perhatikan, manusia memiliki akal budi, hewan memiliki naluri. Tanpa Tuhan, manusia yang sekalipun memiliki akal budi bisa seperti hewan, tapi hewan tidak akan pernah seperti manusia. Itu kelebihan. Ya, saya ulang sekali, manusia yang tanpa Tuhan bisa seperti hewan, tapi hewan tidak akan pernah seperti manusia. Dan kalau manusia yang sebenarnya memiliki akal budi bertindak seperti hewan yang hanya memiliki naluri, maka manusia bisa lebih puas dari hewan. Bisa mengerti? Coba lihat hewan, seganas apapun, sepuas apapun hewan, kalau dia sudah menerkam satu hewan makanan, sudah kenyang, dia diam. Mungkin kalau ada yang dibawa makanan itu sama hewan lain, ya bisa dia pertahankan, tapi kemungkinan besar ya dia tinggalkan. Tapi manusia sudah memiliki segala-galanya, masih ingin menguasai lagi.
bahkan bila perlu sampai melenyapkan manusia yang lain. Itu sudah, jadi hati-hati. Manusia bisa menjadi seperti hewan, tapi hewan tidak akan pernah bisa menjadi seperti manusia. Kita baca saudara. Surat Yudas. Surat Yudas. Ayat 10. Ini kita baca bersama. Ayat 10. Akan tetapi mereka mempercayai sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan naluri seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Ya, saudara, manusia bisa bertindak seperti hewan menggunakan naluri. Karena itu saudara, coba tolong gambar tabernakel dengan otak, ya, kepala manusia. Kita baca saudara dalam kitab Keluaran pasal 25. Ya, terima kasih Mas. Lebih dulu kita perhatikan Keluaran pasal 25 ayat 21. Ya, haruslah, silakan Pak. Haruslah kau letakkan tutup perdamaian itu di atas tabut, Ya. dan dalam tabut itu, ya, dalam peti perjanjian, engkau harus menaruh roh hukum yang akan kuberikan kepadamu. ya, saudara, dalam gambar tadi, gambar tabernakel otak manusia itu ada dua. Ini lebih jelas yang ini, lebih terang sekali. Otak besar dan otak kecil. Ada otak tengah, ada otak kanan, ada otak kiri. Tapi sebenarnya itu satu, semuanya ada di otak besar. Nah, otak besar dan otak kecil. Otak besar ini disitulah terletak panca indera. Sementara otak kecil di dalam gambar tabernakel itu bagaikan ruang maha kudus. Ya, ruang maha kudus, otak kecil. Di mana di dalam ruang maha kudus itu Allah bersemayam atau berhadiran di otak kecil. Ya, karena itu kita bisa mengusir setan sekalipun berada di bawah alam sadar. Ya, hebat itu, luar biasa Tuhan. Amin. Bisa kita usir setan. Jadi Allah itu bersemayam di dalam akal budi kita, di otak kita, supaya entah kita sadar, entah dalam keadaan tidak sadar, kita di dalam perlindungan Allah. Ya, perhatikan, di dalam ruang Maha Kudus ada peti perjanjian, dan Tuhan bilang di dalam peti itu harus ditaruh loh hukum. Loh hukum yang bertuliskan firman Allah. 10 firman Allah, 10 hukum ya, itu adalah firman Allah ditaruh di dalam peti perjanjian ya, yang akan kuberikan. Jadi sekarang ini bukan lagi peti perjanjian atau blok batu, tapi Tuhan melalui Roh Kudus lewat pelayanan hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar akan menuliskan firman itu di dalam akal budi kita, supaya kita jangan bertindak hanya dengan naluri dan perasaan, tapi bertindak dengan hikmat Allah, supaya kita lebih, lebih dari hewan. Jangan hanya pintar saja, tapi sampai memiliki hikmat Allah. Beberapa ayat kita baca dulu. 2 Korintus, surat 2 Korintus
ayat 3. Ayat 3. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Ya, silakan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus, Ya. yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah Ya. yang hidup, Ya. bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, Ya. yaitu di dalam hati manusia. Ya, hati. Jadi hati, ini hati dan pikiran kita itu ditulis dengan firman Allah, sehingga kita bisa mengerti. Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budi. Mengerti, amin. Bisa mengerti firman, dan dengan segenap kekuatan. Jadi bukan mengasihi cinta buta, tidak. Mengasihi dengan pengertian yang benar, karena yakin, karena mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Kita mengerti, saya itu dari hamba Tuhan mengerti. Kalau tidak mengerti nanti paham. Dan kita juga akan mengerti akan firman Tuhan. Jangan sampai kita tidak mengerti firman. Jadi kita bisa mengerti, Roh Kudus yang menuliskan firman itu dalam hati kita. Tuhan juga yang membuka pikiran kita sehingga kita bisa mengerti. Ya, beberapa ayat dulu kita baca untuk nanti kita beralih ke ayat selanjutnya. Lukas, Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24. Mari kita akan baca, saudara. Ayat 25. Ya, tolong dulu Pak dibaca. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Terus, Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. ya, sampai dibuka pikirannya sama Tuhan, sehingga mengerti seluruh kitab suci. Seperti begitu. Misalnya, kita menyimpan kepahitan. Ya, mungkin itu kita yang benar. Kalau kita simpan kepahitan, kebencian, kejengkelan, itu betul. Itu betul, itu haknya kita. Tapi Tuhan membuka pikiran kita bahwa itu perkara yang sia-sia. Jadi kita mengerti, oh itu tidak baik. Amin. Oh itu tidak penting. Juga di dalam berkata-kata kita mengatakan sebagai seorang anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman, sehingga kita dalam berbicara sangat berhati-hati, bukan berbicara menurut perasaan kita yang tersinggung, yang tersisih atau yang dan sebagainya. Tidak. Kita nanti berbicara dari akal budi yang sudah diterangi oleh Roh Kudus, sehingga kita tidak perlu membalas jahat dengan jahat. Kalau jahat balas dengan jahat itu hewan. Dan hewan buas itu main cakar-cakaran, main gigit kita dan main membinasakan. Itu hewan. Dan kita tidak boleh bertindak seperti itu. Kita harus bertindak dengan akal budi yang sudah diterangi oleh firman. Sehingga nanti perkataan kita itu adalah perkataan-perkataan yang bisa dipertanggungjawabkan
kebenarannya kelak di hadapan Tuhan. Jadi kita bertindak hati-hati. Itu kelebihan manusia dari kita. Lebih lagi, manusia hilang. Kita mau jadi manusia hilang. Amin. Amin. Diubah dari fana jadi tidak fana, dari hina menjadi mulia. Kata firman Tuhan, orang mulia itu tidak pantas mengeluarkan kata-kata yang sia-sia. Tidak pantas itu. Amin. Kita tuh sudah diangkat oleh darah Yesus. Kita adalah orang-orang mulia. Orang mulia itu bicara sepantasnya. Sebagai orang mulia, orang kudus, orang-orang suci, bicara seperti orang suci, dengan pengertian yang tidak membabi buta. Oh biar begini-begini, tapi hati saya cinta Yesus. Oh enggak. Tuhan itu bukan hanya ingin kita mengasihi Dia dengan hati, tapi mengasihi juga dengan akal budi. Kasihlah Tuhan dengan akal budi. Oh mengerti nggak apa yang kau katakan? Kita mengerti nggak apa yang kita katakan? Berbahaya atau tidak? Bagaimana nanti kelak bertanggung jawabannya? Nah, itu Tuhan kasih kita firman, sehingga kita tidak terseret. Sebab manusia yang tidak atau yang menolak kebenaran firman Allah, manusia itu akan menghujat Allah. Itulah kita baca sudah Wahyu 13 ya, tidak mengatakan Wahyu 13 ya, tidak mengapa kita baca Wahyu 13 ayat 1, dan kemudian kita beralih ayat yang 1 dan ayatnya yang ke-5, atau langsung saja ayat 6, 1 dan 6 ya, silakan. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Ya, kepalanya tertulis nama-nama hujat. Di kepala itu apa? Pikiran, di akal budi. Jangan biarkan setan menulis kata-kata hujat di dalam pikiran kita. Apa di dalam pikiran itu akan terlontar melalui mulut kita. Pada mulut itu dipakai Tuhan untuk menyembah, ya, untuk menyembah Dia. Ayo, terus ayat yang ke-6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di dalam di surga. Ya, itu sampai begitu. Sampai nanti puncaknya menghujat Allah. Mungkin tidak menghujat itu sama dengan mengata-ngatai, ya, berbicara tentang sesuatu yang sifatnya merendahkan kesucian. Itu kata-kata hujat. Kalau dalam sikap tidak mau bertobat, itu namanya, itu sikap penghujatan. Dalam bentuk sikap tidak mau bertobat, dalam bentuk kata-kata mengata-ngatai, itu kita tidak Allah, tapi ciptaan Allah. Jadi sumber penghujatan itu adalah antikris. Itu sumber penghujatan. Ayat Mazmur 49. Ini kita baca bersama. Ya, mungkin bisa bahasa Inggris siapa? Mazmur 49. Ayat terakhir. Mazmur 49 ayat terakhir. Mari, manusia yang dengan segala kegembiraannya tidak mempunyai pengertian. Terus boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Ya, jangan bangga dengan kemanusiaan sejauh itu. Kalau sikap kita bertentangan dengan firman Allah terus menerus, Alkitab mengatakan disamakan dengan hewan. Ya, itu mana berubah. Oke, bahasa Inggris 21. A man who has riches without understanding is like a beast that perish. Ya, the beast, binatang buas. Man that is in honor
tanpa kehormatan dengan and understand nothing is like the beast, binatang buas yang akan dibinasakan. Tuhan tidak mau kita begitu. Saya itu gembala, ya. Tugasnya bukan hanya menyampaikan firman, tapi juga mendidik jemaat supaya kita jangan membahas kata-kata itu. Karena Tuhan angkat kita menjadi manusia Allah. Satu ayat lagi, baru kemudian kita beralih ke Amsal. Ya. 1 Timotius 6. Bapak kita baca bersama. Ayat 11. Tetapi engkau, pasal 6, ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah. Ini suratan tahbisan. Manusia Allah artinya manusia ilahi, manusia surgawi. Hei engkau manusia Allah. Kebalikannya manusia iblis atau manusia daging duniawi. Jauhilah semuanya. Ya, kejarlah terus ibadah, kejarlah ibadah terus, kesetiaan terus, kasih, kesabaran dan kelembutan. Kalau kita kurang untuk kejar kelembutan, kalau kita kurang sabar, kejar kesabaran. Kalau kita kurang setia, kejar setia. Ibadah itu dikejar, bukan dijauhi, tapi dikejar, diperjuangkan sampai dapat. Karena ibadah itu berguna dalam segala. Kalau ibadah itu tetap dalam kemurnian, ya saya sudah terangkan kemarin, dalam kemurniannya di situ terletak khasiat. Dalam kemurnian kebenarannya di situ terletak kuasa ibadah yang bisa mengubah kita dari manusia daging yang disamakan dengan hebat tadinya, diangkat menjadi manusia Allah, derajat yang tinggi sekali. Bertindaklah dengan kehidupan yang derajat ilahi. Jangan sampai bertindak mempermalukan Tuhan seperti orang pasaran dan sebagainya. Tidak, ya. Saya mendidik begitu. Sekali lagi saya tidak bermaksud kepada A, B, C. Saya pun mendidik diri saya. Kita sudah diangkat menjadi orang-orang besar, pembesar, amin, oleh darah Yesus. Ya, begitu. Akal budi itu harus kita miliki. Mengerti akan firman Tuhan, supaya kita bertindak jangan pakai perasaan, bertindak dengan pengertian yang benar. Mari sekarang kita kembali ke Amsal Fatsal. Ya, satu lagi saya tambah ya, dari Amsal 16 itu. Ayat 22 ya, akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyai atau keselamatan atau kehidupan yang memiliki hikmat atau pengertian. Mari kita baca ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya ya, terus perkataan yang menyenangkan adalah seperti saraf madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang. Ya, ayat 25 silakan. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ya, dari sini saya akan pakai. Ya, ada jalan yang disangka lurus, ya, disangka atau diduga, ya, diduga lurus atau benar, tetapi ujungnya menuju maut. Maut itu ada sesuatu yang mengerikan. Ujung itu artinya akhir. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, diduga ini benar, ternyata ujungnya menuju akhirnya menuju ke kebinasaan, kehancuran, ya. Maut, masuk neraka. Ya. Karena itu Tuhan mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Hidup itu arah. Jadi jalan di dalam Tuhan itu ada arahnya. Kita Kristen itu ada arah, ya, yaitu kepada kehidupan yang kekal. Jadi
Saudara perhatikan bahwa semua manusia itu bagaikan orang yang sedang berjalan. Seluruh manusia di muka bumi seperti orang yang sedang berjalan, sama-sama berjalan. Coba saya tunjukkan. Berjalan kan artinya maju, ya. Berjalan maju maksudnya begitu, ya. Bukan berjalan mundur, tapi berjalan maju. Contohnya, besok ini hari Senin, besok hari apa? Selasa. Seluruh dunia mengakui kalau besok itu hari Selasa, ya. Lusanya hari Rabu. Jadi besok kita masuk semuanya sama-sama. Gak ada yang besok kita udah hari Selasa, ada yang tertinggal hari Senin. Wah, kita SMS, nanti saya datang nanti. Ada apa hari Selasa? Oh, ini hari Senin. Entahlah di Amerika kan. Mungkin di sini sudah Selasa, di sana masih Senin, karena perbedaan 12 jam. Tapi nanti kalau sudah lewat 12 jam, pasti dia akan hari Selasa. Hanya bedanya mungkin kita sudah jam 5 sore, di Amerika baru jam 5 pagi, ya. Tapi masih sama-sama hari Selasa, walaupun beda jam, ya, sekalipun beda jam. Jadi semua ini seperti sedang berjalan. Jadi hidup ini seperti perjalanan. Ada yang di jalan yang benar, ada di jalan yang tidak benar. Semua sama-sama jalan. Artinya Tuhan mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa di surga jika tidak melalui. Dan Tuhan berdiri di atas dua kutub. Untuk di sebelah timur yang cenderung dengan adat istiadat, juga mencari keselamatan. Dan di sebelah barat yang cenderung dengan filsafat, Tuhan mengatakan, aku jalan itu. Artinya semua harus ikut firman Allah, bahwa itu satu-satunya jalan yang membawa kita ujung akhir hidup kita selamat. Jadi kita tidak boleh duga-duga, supaya nanti jangan moga-moga saya di jalan ini waktu mati nanti ketemu Yesus. Gak ada mudah-mudahan, ya. Dan tidak ada jalan alternatif. Yesus ini, saya ikutkan saja yang lain lah. Toh semuanya menuju ke satu tempat. Nah, ada banyak jalan ke, yaitu ke Roma. Roma memang banyak jalan. Tapi kalau ke surga cuma satu. Banyak kali orang ada banyak jalan, yaitu ke Roma. Kesehatan pun banyak jalan, tapi ke surga cuma satu. Kalau ada dua, manusia cenderung memilih jalan yang paling enak, ya, tapi jalan cuma satu. Seperti kita, seandainya kita mau ke satu tempat, hanya itu jalan satu-satunya. Bagaimana? Di lain, kalau mau cari lain, harus lewat turun jurang, naik gunung yang tinggi, putar. Tapi kalau mau cepat, ini jalan satu-satunya. Bagaimana? Kita pasti akan tempuh itu. Mau jelek jalannya, mau bagus, mau berlobang, kalau hanya itu satu-satunya, ya kita harus ikuti. Nah, Tuhan mengatakan, akulah jalan. Tapi dengar saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa orang yang ikut Tuhan, orang yang ikut Tuhan Yesus, itu sama dengan orang yang sedang berjalan di jalan kebenaran, ya. Tuhan tidak pernah bahwa jalan yang dia tinggalkan itu adalah jalan yang lurus, ya. Jalan yang enak gitu, ya, bebas hambatan. Tidak. Jalan yang Tuhan tunjuk untuk kita lalui, jejak yang Tuhan tinggalkan, terkadang adalah jalan bagikan berbatu-batu, ya. Pikul, itu pikul sama. Jangan kita ikut Tuhan megang kangkung. Tuhan sudah pikul dosa saya, dan saya kembali nikmati dosa. Wah, itu namanya tidak pikul salib. Itu namanya ambil jalan sendiri, ya. Oh, tapi kan saya tetap ibadah, walaupun saya dalam konfirm, itu jalan sendiri. Itu jalan itu salah, ya. Itu mau jalan yang lempeng enak saja, tidak mau jalan yang terkadang harus melewati perbukitan, ya, curam, cadas, ya, cadas, ya,
Terkadang Tuhan suruh murid-murid, ayo kamu menyeberang ke danau sana. Wah, enak-enak, murid-murid nyeberang. Tiba-tiba bagaimana setelah di tengah laut? Gelombang besar itu jalan Tuhan. Bisa seperti mengarungi lautan yang luas dan ada gelombang yang besar. Tapi kalau Tuhan tunjuk di sini, Tuhan tidak biarkan kita tembus sendiri. Mari sekarang kita lihat ya. Lebih dulu kita baca 1 Petrus pasal dengan cepat, pasal 3 ayat 21. Ya, silakan. 1 Petrus 2 ayat 2, maafkan salah, 2 ayat 21 ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil Ya. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu Ya. supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jejaknya Tuhan. Siapa pernah ke Israel sudah melihat jejaknya, jalan yang Tuhan tempuh dari Mahkamah Agama Sanhedrin, jatuh hukum mati, dari pengadilan dicambuk sampai berdarah-darah. Tuhan disuruh pikul salib kemana? Ke bukit Golgota. Jadi bukan ke lembah Golgota tapi ke bukit, berarti naik. Sudah pikul salib, naik lagi dengan keadaan tubuh yang sudah berdarah-darah. Harus naik. Itulah jalan yang dituju Tuhan. Bukan berarti kita harus ke sana ikuti itu, walaupun ada jalan itu masih ada sampai sekarang. Tapi di sini Tuhan mengatakan supaya kamu mengikuti jejak, supaya kamu melakukan firman. Mari sekarang saya tunjukkan ya, jalan yang ditujukan oleh Tuhan. Amsal 30. Saya sudah pernah jelaskan, tapi tidak apa-apa, kita akan dengar kembali. Kitab Amsal pasal 30 ya. Ayat 18. Nanti ayat 19 kita baca bersama ya. Amsal 30 ayat 18 dan 19. Ini model jalan yang Tuhan tunjuk. Mari, silakan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, Ya. bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Mari kita baca. Jalan Raja Wali. Nah, terus jalan ular di atas. Terus ya, di tengah laut. Jalan seorang laki-laki. Coba bahasa Inggris. The way of an eagle in the air. Ya, jadi jalannya Raja Wali di udara. Raja Wali tidak jalan di darat. Kalau jalan itu lompat-lompat gitu. Tapi jalan yang jarak jauhnya di udara. Jalan Raja Wali di udara. Ya, in the air. Terus The way of a serpent upon a rock. jalan ular di atas batu karang. Ya, itu 3. The way of a ship in the midst of the sea. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Ini bukan di pinggir. Kalau pinggir itu sandar. Tapi kalau dia berjalan berlayar harus ke tengah. Ya, kalau ke pinggir itu sandar. Berhenti di sini. Ya. Terus And the way of a man with a maid. ya, terima kasih. Mari saudara, saya akan terangkan ini. Nomor 1, jalan Raja Wali di udara. Semua ini menggambarkan anak-anak Tuhan. Anak Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali. Yang pertama, amin. Ya, amin. Kalau yang kedua, anak Tuhan digambarkan seperti ular. Bagaimana? Amin enggak? Ya, berat hati, saya bilang amin. Tidak semuanya ular itu menggambarkan iblis. Wah, untung yang kelihatan ular. Saudara, waktu di tengah-tengah bangsa Israel ada masalah besar. Israel menghina mana, maka ular dengan bisa mematikan menembus ke perkemahan orang Israel dan memanggut. Saat itu timbul keresahan yang luar biasa. Sebab ular dengan bisa racun mematikan itu berbahaya bagi seluruh orang Israel. Banyak asal sudah kena banggut,
beberapa menit mati. Ya, tapi saya tidak usah terlalu panjang ulang. Tapi saudara takut ulang. Lagi di belakang itu banyak berulang. Ya. Pernah lihat suami istri pegang kepala, anaknya mengukur 1, 2, 3, 4 cincau, saya nggak tahu berapa. Ya, maksudnya bahasa sorry, kurang lebih begitulah. Ya. Wah, saya lihat istri saya bilang, tadi ada pegang. Wah, hebat ya. Nah, untuk aja membantu jangan gitu ya, pegang kepala orang, istrinya pegang kepalanya. Harus iblis yang takut. Nah, untuk mengatasi masalah yang berat ini, Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan hikmah. Buatlah ular dari tembaga. Tuhan tidak katakan buatlah bebek atau angsa atau ayam kampung. Buatlah kadal, tidak. Buatlah buaya, tidak. Buatlah apa? Buatlah ular tembaga. Tidak dikatakan ular dari emas atau dari perak, tapi dari tembaga. Kenapa? Karena logam tembaga itu bicara logam penghukuman. Jadi Musa menempa ular itu dengan cepat dari bahan tembaga dan mengangkat, supaya setiap orang yang melihat ular tembaga itu, bagaimanapun sisa ular racun, selamat. Ya, itu bilang betul. Ya. Ya. Nah, kenapa bisa selamat? Karena ular dari tembaga itu, begitu orang saya melihat ular dari tembaga itu sembuh, karena ular tembaga itu menyerap dosa. Ya. Menyerap dosa. Untuk upah dosa adalah maut. Jadi waktu mereka memandang, bisa ular itu diserap oleh ular tembaga. Ini kemudian Tuhan mengatakan, seperti Musa meninggikan ular tembaga, demikianlah anak manusia akan ditinggikan. Kenapa? Di kayu salib. Sehingga semua orang yang melihat atau sekarang percaya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena waktu dia percaya dan mengaku, seluruh dosa itu diserap oleh korbannya Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa. Jadi semua dosa itu ditumpukan ke dia. Maka dia dengan dosa itu dihukum sampai mati. Tapi kita lepas. Jadi ada saatnya ular itu tidak selalu gambaran dari iblis. Ya, tergantung dari konteks firman itu. Yang kedua, coba kita baca saudara, Injil Matius. Ya. Ya, saya tunjukkan dulu, saya ingat pada ya, Matius 10. Ini masih kita baca bersama, bab penting sekali. Dan kita lupa kalau Matius 10 ayat 16. Melihat, Ya. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, terus Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. ya, itu siapa? Anak Tuhan. Cerdik seperti ular. Ini kata cerdik seperti buaya. Ya, tapi jangan bilang, istri saya itu cerdik. Jangan seperti ini aja. Bahaya, bagus. Jadi anak Tuhan cerdik seperti ular itu cerdik. Artinya berhikmat. Dari mana? Dari pengajaran firman. Mengatasi segala pencobaan yang ingin merobek iman kita. Kita harus bertindak dengan hikmat Allah. Dari mana? Dari pengajaran firman. Amin. Dari pengajaran itu kita dapat hikmat dan tulus seperti merpati. Jangan tulus.
jalan cuma jalan, hanya tahunya injek gas. Ya sampai memang, tapi sampai di mana nggak tahu. Ya, harus cerdik. Ya, aduh, itu jalan ular di mana? Di atas batu karang, cadas. Jadi Raja Wali satu gambaran anak Tuhan seperti Raja Wali. Dua, ular dan cadas itu gambaran dari anak Tuhan juga. Yang ketiga, jalannya kapal di tengah-tengah laut. Tiga itu ini. Anak Tuhan bagaikan kapal. Itu penggemar itu bagaikan satu bahtera. Nah, tiga ini dulu. Yang empat nanti kita baca. Anak Tuhan seperti jalannya Raja Wali seperti di darat. Anak Tuhan seperti Raja Wali, jalannya di udara. Yang kita baca saudara. Kita baca jalan Yesaya 40. Yesaya 40. Yesaya pasal 40. Ayat terakhir. Ya, silakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini dibutuhkan kemampuan untuk menerobos. Dan Raja Wali itu tidak seperti merpati. Kalau merpati lihat awan itu lari dia. Raja Wali tidak diterobos. Karena Tuhan itu punya kemampuan menerobos segala perkara. Dikatakan apa? Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dengar saudara, dengar baik. Setiap anak Tuhan, lebih lagi hamba Tuhan, yang berjalan di jalan yang benar, yang ikut Tuhan dengan tahbisan yang benar, makin ikut Tuhan semakin kuat. Amin. Itu orang yang ada di jalan Tuhan. Makin kuat, bukan makin lemah, makin kuat. Dengan kekuatan sayap, tubuh bisa lemah, tapi roh semakin kuat. Ini orang yang berjalan di jalan Tuhan. Kalau dia tumbang, itu tidak ada di jalan Tuhan. Dia ada di jalan yang lain. Dia tidak melakukan firman, dia tidak mentaati dan tidak rendahkan hati. Dia akan tergelincir jatuh di situ. Dia akan makin lemah, bukan semakin kuat. Makin lemah. Tapi kalau orang di jalan Tuhan, makin hari makin kuat. Semakin berkobar-kobar. Dia terbang seperti Raja Wali terbang tinggi untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Orang ini pasti ketemu Tuhan Yesus. Di ujung akhir perjalanan hidupnya pasti jumpa Yesus. Kalau kita tidak menjadi lelah. Ya, saya mbak Tuhan dengan istri harus semakin kuat. Ada rintangan, ada halangan, ada pencobaan, ada masalah, tidak akan melemahkan kita. Tuhan kekuatan kita. Ya. Mari kita baca saudara. Surat Kolose. Surat Kolose pasal 1. Wah, sudah mau habis. Kolose pasal 1. Ayat 10. Kolose pasal 1 ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ya. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya, itu hikmatnya. Ayat 11 kita baca bersama. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Ini Kolose ini surat tentang penyembahan. Orang yang ikut Tuhan, dia menyembah Tuhan. Segala kekuatan ilahi dimasukkan ke dalamnya. Dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaan. Itu anak Tuhan yang di jalannya. Atau kalau ada mengata-ngata dosa, kita tetap jalan Tuhan.
Amen. Jangan dibalas. Kalau kita balas nanti kita keluar dari jalurnya Tuhan. Tuhan tidak pernah ajar kita begitu. Yang Tuhan ajar kita itu ampuni. Amin. Amen. Mengampuni dan melupakan. Tuhan tidak pernah ajar kita jahat, balas dengan jahat. Kalau kita balas dengan jahat, itu kita sudah ada jalur lain. Tumpang kita di situ. Kapan kita ketemu Tuhan nanti di situ? Kita sudah berseberangan dengan ajaran Tuhan. Ini orang yang ikut Tuhan makin hari makin kuat, makin hari makin semangat, makin hari makin cinta Tuhan. Itu karena dikuatkan selalu oleh segala kekuatan oleh kuasa. Makanya kita sembahyang supaya segala kekuatan itu dimasukkan dalam kita. Itu yang pertama. Ya, sehingga dengan itu dia bisa menerobos, mampu dia menerobos. Karena ada Roh Kudus yang menyertai dia. Aku akan mengutus Roh Kudus. Dia penolong yang sejati. Kalau kita tidak mampu, nanti Roh Kudus tolong kita. Sehingga apa-apa yang tidak mampu kita selesaikan, oleh pertolongan Roh Kudus kita bisa menyelesaikan itu. Itu yang pertama. Itu jalannya Tuhan. Ya, yang kedua, apa tadi? Bagaikan ular di batu cadas. Ya. Itu namanya orang yang ikut Tuhan di jalan Tuhan. Tuhan bilang, jual segalanya, sedekahkan kepada orang miskin, ikut aku, dan pikul sangkal diri. Dengan saudara, orang yang ikut Tuhan, kalau dia ada di jalan Tuhan yang benar, memang sakit. Karena kita akan mendengar ajaran-ajaran dari Tuhan yang mengikis dosa habis. Sehingga ada orang mengatakan, wah, pengajaran ini terlalu keras, terlalu tajam. Nah, boleh ini, nah, boleh itu, nah, boleh ini. Aku ambil yang lain saja. Yang tidak pernah menyinggung dosa. Supaya apa yang ku berbuat tenang. Saudara dengar, seekor ular, kalau dia berada di jalan yang licin, mati dia. Lihat orang-orang yang melintas kalau malam hari. Banyak ular tewas di jalan raya, menyeberang dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk mencari tikus. Begitu dia melintas jalan yang licin, aspal, hot mix, dia ada kemampuan bergerak cepat. Dan kendaraan melintas, dia tidak ada kesempatan untuk mundur, tidak mampu maju cepat, dia ada di tengah dan dia mati. Orang yang menolak salib mati dan digilas oleh dosa. Jangan mau ditipu oleh iblis dengan mengatakan cari yang lain. Jangan. Dimanapun saudara saya baca Alkitab, ada yang katakan pikul salib. Itu berarti orang yang ikut Tuhan di jalan Tuhan yang benar bukan makin hari makin memperdalam dalam dosa, tidak. Makin hari makin gugur dosa itu. Dosa apapun, besar bagaimanapun, akan berguguran kalau kita ikut jalan Tuhan. Tidak ada yang sanggup di sini. Iblis saja mengatakan, waktu Tuhan bicara tentang kematiannya, apa kata Iblis? Jangan hal itu terjadi. Tuhan katakan, hanya engkau iblis menolak salib, menolak penyucian, sama dengan kita ular melintas di jalan yang licin. Dosa apapun akan menggilas orang. Tidak ada kekuatan dia untuk meluluhkan dia. Akhir zaman ini, ajaran-ajaran sesat berusaha menyingkirkan salib, supaya membuat orang itu hidup memupuk hawa nafsu. Tapi ajaran yang benar akan berjalan terus. Akulah jalan kebenaran. Tak pernah Tuhan ajar kita untuk mencintai dosa. Tuhan ajar kita mencintai Tuhan dan membenci dosa. Saya bukan hanya saudara yang merasakan ketajaman pengajaran, saya yang menyampaikan pun rasa ketajaman. Saya juga harus menyalibkan diri seperti jalan ular di atas batu karang, yang tajam, yang kasar, yang berdarah-darah mungkin di situ. Karena kita harus melawan dosa, tapi di situlah jiwa kita. Tuhan coba kita baca saudara 1 Petrus, tinggal sedikit lagi. 1 Petrus.
ayat 24. Pasal 2, 1 Petrus 2 ayat 24 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa dan bertobat, berhenti berdosa, hidup untuk kebenaran. Terus oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 25 kita baca, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Tuhan yang pelihara jiwa. Amin. Tuhan yang pelihara. Ini jalan sana, ini jalan ulang. Tidak selamanya mulus. Haleluya. Sakit bagi daging. Habis itu kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Jangan mau dibodohi oleh perasaan. Pakai akal budi. Mengerti firman Allah. Itu yang kedua. Jadi kalau kita sampai di hari ini mau mendengar firman yang terus menyucikan, kita berada di jalan Tuhan. Memang sakit, pikul salib itu sakit. Ya, tapi disitulah kita berhenti berbuat dosa. Kalaupun ada yang terluka hatinya karena ikut Tuhan dengan benar, dikata-katai, dihina, dicerca, dipista dan sebagainya, hati itu terluka, Tuhan sudah menyediakan bilur-bilur. Haleluya. Supaya hati kita tuh lukanya jangan besar, ya, nanti infeksi. Berulang, bilurnya itu menyembuhkan. Supaya jangan berulang itu hati. Tetap sehat. Hati itu tetap sehat. Semua itu dari hati. Hati yang gembira adalah tidak usah diobat. Ya, hati yang gembira. Memang firman itu tajam menipis, tapi dengar saudara, itu tidak akan mengurangi sukacita yang Tuhan sudah tanam di dalam. Ini yang kedua, itu jalan Tuhan. Pikul salib. Satu ayat lagi kita baca, 2 Korintus. Ya, ini kita baca bersama 2 Korintus. Yang cepat kita mau. Ini untuk banget ini garuh panjang ini. Ya, kejar-kejaran garuh panjang. Mari kita 2 Korintus 5. Ini kita baca bersama penting sekali. Ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya yang hidup yang sudah diselamatkan ini tidak lagi hidup untuknya sendiri. Jangan hidup lagi itu maunya, keinginannya sendiri, hawa nafsunya. Jangan Tuhan bilang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, terus tetapi untuk Dia yang telah mati menyelamatkan kita dan telah dibangkitkan untuk mereka, hidup untuk menjadi raja atas kita. Dia yang berdaulat atas kita. Kalau Dia berdaulat atas kita, Dia juga akan meletakkan rencananya bersama kita. Kenapa Musa tidak mati walaupun ada di sungai Nil, banyak buaya dan banyak kuda Nil? Karena Tuhan sudah meletakkan rencana ilahi di dalam Musa itu. Maka Musa selamat. Tuhan meletakkan rencana kita. Tuhan memasukkan kita dalam rencana. Rencana bukan mendatangkan bahaya kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Itu Tuhan. Itu ada di situ. Jangan coba-coba ambil jalan lain, mati kita nanti. Itu jalan Tuhan. Di atas batu, dia, karena itu saudara, kalau ada orang dia menangkap ular, jangan sampai ular itu masuk ke semak-semak, tempat yang kasar. Wah, lagi sedang itu dia punya cengkraman cepat. Kadang-kadang orang jangan sampai dia masuk, dia dimatikan. Itu bahaya. Jadi kalau kita perjalanan kita penuh dengan tetesan darah, ya kita belajar dengan menyerah. Itu kita ada di jalan yang benar. Kalau kita sengsarakan kebenaran, orang saja tidak mengatakan lanjutkan, teruskan. Itu sudah di jalan benar. Pernah seorang hamba Tuhan sengsara karena firman gini-gini, lapor ke pusat. Jadi pusat katakan itu sudah benar, teruskan. Harusnya kan kenapa. Dia saya dihina, saya ditolak.
Minum jujur. Ini anak. Ya. Kalau orang dewasa, kenapa? Saya sengsara dalam pelayanan. Oh bagus itu. Bukan karena dosa, bukan. Berarti kau sudah ada di jalur ini. Teruskan. Di situ ada darah Yesus melindungi kita. Yang ketiga, anak Tuhan digambarkan bagaikan kapal. Coba ke Amsal 16. Ya. Amsal 16. Ya. Oke, silakan. Ya, yang terakhir apa? Ayat berapa tuh? 20 berapa? 30. Ya, Amsal 16 ayat Pasal 30. ya. Oh, 30. Pasal 30. Oh, yang ketiga, jalan kapal. Ya, coba. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Ya, stop, saudara perhatikan di Tengah-tengah laut. di tengah-tengah laut. Berarti di tempat yang dalam. Jangan terus dipikir. Dia harus melintas, berada di tengah-tengah laut. Saudara, supaya kapal itu jangan mudah dipermain-mainkan oleh gelombang. Kapal itu harus satu, dimuati. Harus ada muatan. Waktu murid-murid Tuhan menyeberang, wah kapalnya habis, mereka dimain-main, sudah tinggal di pak. Tapi begitu Tuhan masuk, kapal itu diam, tidak mampu kuasa gelap itu tidak sanggup. Tuhan ada di sini. Makanya begitu Tuhan masuk ke perahu itu, laut pun diam, tidak mampu, karena ada muatan. Itulah firman Allah. Kolose. Ya, ayo cepat kita mau pulang. Kita mau selesai. Ya. Pasal 3. Silakan. Ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, ayat 16 kita baca bersama. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Ya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kamu itu anak Tuhan seperti bangsa. Kapal itu di pinggir di dermaga. Kalau dia lagi di dermaga seperti besar sekali. Tapi kalau sudah di tengah laut, tidak ada apa-apa. Ya, gereja tentu banyak. Tapi dibanding dengan lautan manusia yang miliaran ini, gereja tentu tidak ada apa-apa. Kecil, mudah sekali digoda. Artinya katakan, biarlah perkataan Kristus firman Allah diam di dalam hati. Kita diisi dengan firman Allah, supaya kita bisa melanjutkan perjalanan kita lagi. Yang kalau udah kan goyang, ada yang goyang sih, biar Tuhan isi kita. Baik dengan firman-Nya dalam bentuk perkataan maupun perjamuan kudus, intisari dari pokok zaitun. Ya, supaya kita dikuatkan kembali, dimuati terus, sehingga kamu dengan segala hikmat. Ya, oke, sampai sini saja. Ya, apa tadi? Segala hikmat mengajar, ya, dan menegur seorang akan layak. Ya, kalau kita menegur harus ada firman di dalam. Jangan tidak ada firman. Harus ada firman Tuhan menegur. Jadi tegur itu sumbernya dari firman. Ya, jangan kosong. Sebab kalau kosong nanti begini. Misalkan seorang yang benar bisa salah, orang salah bisa benar. Ingat, orang benar. Tapi kalau dia katakan, misalnya satu contoh ya, katakan dia benar, itu dia si A itu begitu, dia begitu, dia begitu, dia terus itu. Nanti dia yang benar bisa jadi salah karena sudah bercampur emosi. Nah, yang salah pun
Kalau dikata-katai tapi yang salah itu terima sebagai perempuan yang kedapatan sini atas dia, ya ampun, dia yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita harus hati-hati. Menegur orang itu hati harus ada firman. Kalau nanti kita yang salah, yang benar itu bisa jadi salah. Amarah tidak pernah mengerjakan kebenaran, sekalipun benar. Tapi kalau cara menyampaikan dengan emosional, yang benar pun bisa jadi salah. Itu harus diam itu firman, sehingga kita bisa menegur seorang rekan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyi rohani dan mengucap syukur kepada Allah di dalam. Jadi yang pertama, kapal itu harus diisi dengan firman Tuhan, dibekali dengan firman Tuhan. Dan yang kedua, kapal itu harus dinahkodai. Apa artinya dinahkodai? Dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Itu perlu supaya dalam keadaan goyah, dalam keadaan banyak masalah, kita tidak hilang arah. Amin. Tidak hilang arah, tidak kacau, tidak kalut, karena ada firman Roh Kudus yang mengendalikan. Mazmur 107. Kita Mazmur, enggak sedikit lagi. Mazmur 107. Mazmur 107 ayat 30. Nah, silakan. Mereka bersukacita sebab semuanya redah, dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ya, coba kita baca bersama. Mereka bersukacita. Ini tentang gelombang ya, ayat di atas itu. Mereka bersukacita sebab semuanya redah, dan dituntutnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ada yang menuntut. Tentu harus dengan firman Tuhan supaya perjalanan kita tetap terarah. Amin. Ada di jalan Tuhan terus jalan terus. Nah, kapal itu kan kita seperti berjalan seperti kapal. Tuhan katakan bertolak kamu ke seberang. Nah, bertolak berarti ke tempat yang aman. Memang kita hidup ini makin ikut Tuhan seperti kapal yang makin hari ada di tengah-tengah lautan. Itu berarti akan mengalami gelombang yang hebat. Kita baca bersama ayat 24, ayat 23, tolong dulu. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. 24 kita baca. Mereka melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan yang ajaib. Di mana? Tempat yang dalam. Ya, pagi hari itu Tuhan. Memang banyak tantangan, banyak cobaan, banyak masalah. Tapi di saat yang bersama juga kita melihat perbuatannya yang ajaib. Nah, akan Tuhan tolong pastor. Mereka bisa melihat Tuhan berjalan di atas sana. Kalau mereka ada di darat, kita lihat. Kalau mereka mau ke tengah laut, mereka dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Tuhan berjalan di sana. Di mana? Di tempat yang mana? Saudara, ya, saya simpulkan. Jadi kita bukan sangka jalan orang lurus, sudah menemukan jalan, tapi jalan itu seringkali tidak mengenakan tadi. Ya, tapi kalau kita ikut jalan Tuhan seperti burung raja, makin ikut Tuhan, makin setia, makin kuat. Dan dikuatkan oleh kekuatan kuasanya. Yang kedua, bagian ular di atas cadas, sambil ikut Tuhan, tetap pikul sama. Hidup bukan untuk senang-senang. Hidup untuk dia yang sudah mati untuk kita. Rela pikul sama. Kalau kita tidak pikul sama, kita tidak mau disucikan, kita akan sangkal Tuhan. Sangkal diri lagi, sangkal Tuhan. Dan kita sudah ada di jalan yang lain. Kita pikir enak, mati gitu. Itu seperti ular yang ada di jalan yang licin. Jadi kalau sampai sekarang kita tetap ikut Tuhan, walaupun pikul salib, kita tetap cinta Tuhan. Yang ketiga, kita seperti kapal dimuati. Memang kapal itu tidak ada lautan yang tenang dan pasti akan mengalami gelombang. Baik nikah, rumah tangga, pengembangan ini juga mengalami gelombang yang besar. Tapi saya percaya ada nahkoda
ada Tuhan yang memiliki kita. Kalau walaupun kita dalam pencobaan yang berat, namun kita tetap berfokus, tidak hilang arah. Kita cari firman agar di dalam pencobaan besar kita tidak hilang arah. Tetap Tuhan tuntut. Kalau begitu, di dalam gelombang pun kita masih cinta Tuhan sampai detik hari ini, maka kita baca pasal 36 ya, ayat berapa tadi? Amsal 30 ya, kalau sebutkan kita masuk. Jalan Raja lebih dekat, ikut Tuhan makin hari makin kuat. Roh kita dalam ular atas cadas, ikut Tuhan sambil pikul saya. Kalau kita mau dosa apapun berguguran, coba kita jalan aman di tengah laut. Kita seperti kamu, tapi masih tetap Tuhan mengendalikan kita. Kalau sampai detik ini masih tetap di jalan Tuhan yang benar, kalau mau menempuh banyak pencobaan, maka yang keempat, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini adalah ujung dari jalan. Perjalanan ikut Tuhan itu seperti satu perjalanan yang panjang. Mungkin kita haus, keringat, ya, letih lesu karena perjuangan tetap hidup benar. Seandainya dalam keadaan yang betul perjuangan, ada tahan lapar, tahan haus, ya, tidak kecewa, walaupun susah payah. Seandainya Tuhan mengatakan sama kita, engkau layak berjalan dengan aku, saya rasa waktu itu semua itu akan hilang. Perkataan itu begitu menghibur. Jadi Tuhan yang terakhir. Tidak usah saya terangkan lagi. Itu klimaks. Ada jalan orang sangka lurus ujungnya maut, tapi jalan dalam Tuhan ujungnya adalah sekali telah kita berjalan dengan Tuhan Yesus. Dia mempelai pria surga, kita mempelai wanita. Dia Tuhan katakan, aku mau supaya di mana aku berada, di situ hamba ada. Kita ada di mana Tuhan ada. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan saling kasih. Tuhan tidak pernah janjikan kami jalan jalan yang berliku-liku, yang berbatu padas, supaya kami tetap berhati-hati dan berdoa menjaga Tuhan, supaya kami jangan lengah, tetap waspada. Haleluya. Ikut Tuhan makin hari makin kuat. Ikut Yesus, ikut Yesus makin hari makin kuat. Bagikan Raja Allah yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Ikut Tuhan sambil pikul saya. Jangan takut, jangan gentar. Dosa apapun berguguran di sini. Jiwa kita aman, kita aman. Tidak akan ada yang mencelakakan kita kalau kita karena dia sebagai pelihara jiwa. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan hilang kendali. Kalaupun ada masalah seperti kamu dan diombak-alikan pada, terima firman pengajaran agar kita jangan hilang arah.
memberi kekuatan baru. Demikian kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang berkumpul di tengah-tengah tubuh dan darah Yesus. Ya Allah, makan daging tubuh Yesus, minum darah Yesus dalam perjamuan kudus, kami akan kuat kembali. Nikah kami akan kuat. Rumah tangga pribadi kami, orang-orang tua akan dikuatkan dengan kekuatan dari kuasa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau perut kami seperti kapal, biar Tuhan muati kami. Haleluya. Isi hati kami muati dengan firman, dengan perkara-perkara dari surga. Tidak ada yang tidak baik dari Tuhan, semuanya baik. Haleluya. Itulah yang mengisi kami, itulah yang mengisi bahtera rohani ini. Itulah penggembalaan nikah dan pribadi kami. Dan biarlah Tuhan pegang kendali kami. Kalaupun dalam aniaya, persoalan yang berat seperti air di ujung leher hidup, Tuhan tolong kami. Jangan sampai kami hilang akal, jangan sampai kami hilang arah. Tuntun ya Rabbas, tuntun kami terus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di tengah kami ada roti kudus karena Tuhan menjadi tubuh dan darah. Sidang jemaat mungkin banyak banget. Sekali tangan mereka roti yang kuduskan dalam nama Yesus. Layakan pelayan-pelayan perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan berdiri. Salib kasar. Mengubah. Salib kasar. Salib kasar. jalan Tuhan bagi kami satu perjalanan yang panjang sekali. Tapi ujung akhir itu kita akan jalan dengan Dia, masuk dalam pesta nikah anak domba. Pertahankan di jalan yang benar, bawa kekuatan dan hikmat dari Tuhan agar kita jangan ambil jalan lain. Haleluya. Sebab kita amat tubuh Tuhan dan dengan firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku, haleluya, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan menjadi peringatan akan aku. Kita semua percaya pada tubuhnya Kristus. Amin. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Haleluya. Tuhan siapkan juga bilur-bilur untuk menyembuhkan kita. Kita perlu sehat agar kita bisa lanjut lagi. Haleluya. Angkat cawan Tuhan lebih kita kepada yang tangan. Kalau saudara ada bagian tubuh yang sakit, saudara boleh taruh tangan kiri di dada atau di bagian tubuh mana yang sakit. Dengarkan firman Tuhan dan Amerika. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Berbuatlah setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu tidak sekali memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kembali. Ia pasti datang. Amin. Untuk bawa kita masuk jalan laki-laki, mempelai laki-laki, tidak mempelai wanita. Oh haleluya. Kita semua percaya bahwa inilah darahnya Yesus. Amin. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Kita saksikan dengan bahasa. Kita berterima kasih. Terima kasih. Ulurkan tangan. Biar Tuhan terus sangat biar perkataan Yesus berdiam di dalam kita. Untuk pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, kita akan pujian panggilan surga. Kita akan berdoa.
Terima kasih Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Hamba bersama sudah kembali sementara kesiapan dalam persiapan ibadah besok. Tuhan sertai kami di jalan kami tempuh, jauhkan segala mara bahaya dan kecelakaan, maut sekalipun dalam nama Yesus. Tuhan jauhkan tutup fokus kami dengan darah yang mulia, darah yang maha suci. Urapi kami dengan roh kuasa Roh Kudus, agar hidup kami benar dan tertib di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat saudari Meda dan ibunya, Ibu Mian Simatupang. Jika Tuhan jika mereka akan berpindah, Tuhan mendahului. Kami berdoa juga buat Bapak Gustinus Purba yang mendengar firman Tuhan. Demikian juga 7 keluarga. Tuhan memberkati dan berkati pelayanan hari Rabu Evangelis di LK Bekasi, dan juga Tuhan jika Tuhan juga bersama dengan akan ke Jakarta hari Rabu pagi. Terima kasih Tuhan, anak kami yang di sini di rantau, Tuhan memberkati. Berkati juga masa depan anak-anak kami Tuhan. Berkati, haleluya. Hanya Engkau yang bisa memberikan Tuhan. Kami mohon selamatkan keluarga, nikah, rumah tangga, dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita akan terima berkat. Akhirnya kasih kepulangan dengan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari para Tuhan, serta penyertaan buat kuasa Roh Kudus menyertai kita, juga memberkati seluruh jemaat untuk ibadah handphone atau video streaming YouTube, radio streaming. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Evan yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati opung kami yang ada di sini bersama kami ibadah. Terima kasih Tuhan. Alam hambalaskan doa berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan mempelai kita, mempelai surga kita tercinta. Hambalaskan berkat dan tutup ibadah malam hari ini. Haleluya. Amin. Selamat berkat. Shalom.